Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa hari terakhir, hujan terus mengguyur beberapa wilayah di Indonesia. Bahkan tidak sedikit beberapa daerah di antaranya karena curah hujan yang tinggi sehingga dilanda banjir. Diprediksi curah hujan dan cuaca ekstrim masih akan terus terjadi dalam beberapa hari ke depan. Berbicara tentang banjir tentu saja tidak bisa lepas dari ibu kota yakni DKI Jakarta. Meski di daerah lain pun banjir kerap kali terjadi, bahkan bisa lebih parah. Namun sekali lagi banjir Jakarta lebih menarik untuk dibicarakan. Dari dulu siapapun itu gubernurnya, seolah banjir Jakarta memiliki keunikan dan magnet tersendiri. Dan akibat curah hujan yang cukup tinggi beberapa hari ini, banjir di beberapa titik di Jakarta juga terjadi. Sebut saja tercatat 90 RT yang harus menikmati wilayahnya tergenang air. Atau 17 ruas jalan juga terkena banjir. Bahkan kabarnya ada beberapa ruas jalan tol yang harus ditutup akibat banjir. Mirisnya lagi, 3 siswa MTSN 19 Jakarta harus meregang nyawa karena tertimpa tembok pembatas saat banjir. Diduga tembok pembatas tidak bisa menahan luapan air saat hujan deras akibat buruknya sistem drainase sehingga menyebabkan air gorong-gorong meluap. Ya, banjir Jakarta memang dari waktu ke waktu tidak pernah usai. Siapapun gubernurnya, setiap musim hujan Jakarta selalu mencatatkan diri sebagai wilayah yang harus berjibaku dengan banjir. Tidak hanya di pemukiman biasa, bahkan pemukiman elit Jakarta sepertinya harus bersiap diri menghadapi banjir ibu kota. Dan ada yang menarik terkait banjir ini. Di akhir masa jabatannya Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, kemarin Anies sempat mengatakan bahwa selama 5 tahun terakhir penanganan banjir di Jakarta meningkat secara signifikan. Bahkan menurut Anies pula, banjir di Jakarta saat ini lebih cepat surut dibanding tahun 2015. Seperti kita ketahui, Pemprov DKI pada tahun 2015 dipimpin oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Menurut Anies, siaga, tanggap, galang menjadi pegangan teguh para jajaran Pemprov DKI Jakarta dalam mengantisipasi banjir di Jakarta. Hasilnya, genangan surut lebih cepat dan jumlah titik banjir berkurang walau curah hujan cukup ekstrim. Entah benar atau tidak klaim Anies Baswedan tersebut, karena yang jelas warga DKI yang merasakan sendiri bagaimana banjir selalu datang di setiap musim hujan. Tidak peduli cepat surut atau tidak, tetap saja judulnya adalah warga Jakarta kebanjiran. Harus diakui pula, berbagai upaya telah dilakukan Anies Baswedan untuk menanggulangi banjir di ibu kota. Bahkan penanganan banjir menjadi salah satu janji Anies Baswedan dalam kampanyenya saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta 5 tahun yang lalu. Jika kita flashback bagaimana Anies Baswedan saat itu melakukan kampanye untuk mengatasi banjir di ibu kota, tentu tidak bisa kita lupakan begitu saja. Bagaimana saat itu Anies Baswedan menyampaikan program penanggulangan banjir di Jakarta melalui langkah-langkah sebagai berikut. Saya masih ingat. Yang pertama adalah membereskan sumber banjir dari hulu sehingga volume air yang sampai ke Jakarta berkurang. Kemudian yang kedua, melakukan gerakan membangun sumur-sumur resapan di Jakarta. Yang ketiga, memastikan aliran air tidak terhambat dengan membersihkan gorong-gorong hingga sungai. Dan yang terakhir, memastikan tidak terjadi sedimentasi yang berlebihan di hilir. Dan untuk merealisasikan itu semua, program yang diupayakan oleh Gubernur Anies Baswedan dalam hal penanggulangan banjir, tidak sedikit anggaran yang harus dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta. Sebut saja, dalam APBD 2021 total anggaran penanganan banjir Jakarta mencapai 3,1 triliun. Dari rincian anggaran, pembebasan lahan mencapai 1,5 triliun, pembuatan waduk 1,2 triliun, dan sumur resapan hingga 400 miliar. Wow. Bukan uang yang kecil ternyata untuk penanggulangan banjir Jakarta. Namun kenyataannya yang terjadi saat musim hujan tiba, banjir tetap saja terjadi. Rasanya program dan anggaran besar tidak cukup membuat Jakarta terbebas dari banjir. Sumur resapan, pengadaan toa, atau apapun itu tidak dapat menjinakkan banjir Jakarta. Selalu saja ada kisah Jakarta dilanda banjir meski di era Gubernur Anies Baswedan air hujan sudah dikembalikan ke bumi.
Dan kini, di akhir masa jabatan Anies Baswedan sebagai gubernur, banjir ibu kota tetap saja juga terjadi. Bisa dipastikan ini akan diwariskan kepada pejabat gubernur pengganti Anies Baswedan, yakni Heru Budi Hartono yang akan menggantikan Anies Baswedan terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2022. Wah, beruntung. Musim penghujan sekarang, Anies Baswedan sudah tidak lagi menjabat sebagai gubernur DKI. Karena dipastikan saat banjir, gubernurnya akan dicari dan dihujat. Kesimpulannya, banjir adalah hal yang sulit diatasi gubernur DKI Jakarta selain kemacetan. Karena faktanya, siapapun gubernurnya, apapun programnya, banjir di Jakarta akan selalu ada. Tidak peduli zaman Ahok air hujan di aliran ke laut, atau era Anies air hujan dikembalikan ke bumi, banjir ya tetap banjir. Dan warga Jakarta harus bersiap menerima itu semua. Dan gini, pejabat gubernur pengganti Anies Baswedan, yakni Heru Budi Hartono, harus menerima langsung estafet permasalahan banjir Jakarta. Terlebih, Heru diangkat sebagai pejabat gubernur DKI saat musim penghujan tiba, di mana biasanya DKI menjadi salah satu yang menyisakan kisah tersendiri akibat banjirnya. Kita akan tunggu, kita akan lihat. Jika kemarin Anies Baswedan dianggap belum berhasil atau masih gagal menangani banjir ibu kota, akankah pejabat gubernur baru Heru Budi Hartono bisa menjinakkan banjir di ibu kota Jakarta tercinta? Saya Dimas Fat, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.